Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Diamelani. Saya mau ngebahas alat indera peraba kulit. Mohon maaf banget Bu Luis, ini berisik soalnya emang ibu-ibu suka gosip di pagi-pagi gitu. Jadi itu kulit merupakan indera peraba sebab memiliki ujung saraf sensorik sebagai reseptor khusus untuk sentuhan, tekanan, temperatur, panas dingin, serta rasa sakit. Sebagian reseptor terletak pada lapisan dermis dan ada juga yang terletak pada lapisan epidermis. Oke. 1. Anatomi kulit. Lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus berganti, tipis dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Lapisan luar epidermis terdiri dari pertama kulit ari yang berfungsi mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dalam tubuh. Yang kedua itu lapisan Malpighi. Dari situ ada 5 lapisan. Yang pertama itu lapisan stratum corneum yang disebut juga lapisan zat tanduk. Yang kedua itu stratum lucidum yang berfungsi sebagai pengecatan terhadap kulit dan rambut. Yang ketiga itu stratum granulosum yang menghasilkan pigmen warna kulit yang disebut melanin. Yang keempat itu stratum basale sering dikatakan sebagai sel hidup karena lapisan ini merupakan lapisan yang aktif membelah. Yang terakhir ini adalah stratum spinosum. Ini tuh diantara stratum granulosum sama stratum basale. Yang kedua itu lapisan dalam dermis terdiri dari pertama saraf rangsangan berfungsi sebagai sensor peraba. Terus yang kedua itu pembuluh darah. Yang ketiga itu zat melanin. Yang keempat itu jaringan lemak berfungsi sebagai pengendapan air di kulit supaya kulit itu tetap lembab. Terus kelenjar keringat itu berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Terus kelenjar minyak ini berfungsi untuk mengemasi kulit agar tidak kering. Lapisan dermis ini terletak di bawah epidermis dan banyak mengandung pembuluh darah. Pada bagian kulit terdapat reseptor khusus untuk dapat membedakan sentuhan, tekanan, temperatur, panas dan dingin, serta rasa sakit atau nyeri. Sebagian besar reseptor terletak pada lapisan dermis. Oke, di dermis ini ada beberapa reseptor khusus. Yang pertama itu ada Pacini, ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan berupa tekanan, letaknya di sekitar akar rambut. Terus ada Ruffini, merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan panas. Terus Meissner merupakan ujung saraf perasa pada kulit yang peka terhadap sentuhan. Terus yang keempat itu ada Krause, merupakan ujung saraf perasa pada kulit yang peka terhadap rangsangan dingin. Terus lempeng Merkel merupakan ujung perasa sentuhan dan tekanan ringan terletak pada permukaan kulit. Terus ujung saraf tanpa selaput merupakan ujung saraf perasa nyeri. Fungsi kulit ini pertama sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh, sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan, sebagai alat pengeluaran berupa keringat, tempat dibentuknya vitamin D dengan bantuan sinar matahari, pengatur suhu tubuh, dan yang terakhir tempat penimbunan lemak. Cara kerja kulit. Jika kita menyentuh benda, nih seperti kayak benda gini, maka akan timbul sebuah rangsangan. Rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor kulit, kemudian disampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan benda yang kita sentuh ini. Penyakit kulit, yaitu apa aja sih? Panu, kurap, alergi. Itu disebabkan oleh jamur dan kotoran. Gimana cara mengatasi agar tidak terkena penyakit kulit itu? Yaitu pertama itu mandi dengan bersih, menggunakan sabun dengan air bersih. Terus yang kedua itu menggunakan kayak seperti sunscreen atau sunblock buat kulit dan muka agar tidak terkena sinar matahari. Terus makan sayur-sayuran dan buah-buahan, makan makanan yang mengandung vitamin D. Maaf banget ya Bu Luis, banyak suara kalau di dalam itu gelap gitu kameranya.